Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat resep kue pukis pandan keju yang super enak. Ini lembut banget, teman-teman bisa lihat dari potongannya ya. Kelihatan banget kalau kue pukis ini sangat lembut. Buatnya pun sangat mudah, bahannya pun sangat ekonomis, dan ini bisa juga untuk ide jualan. Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh ragi instan, aku pakai Vermipan, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 50 ml air hangat, aduk hingga tercampur rata, kemudian ini diamkan hingga mengembang ya teman-teman sambil ditutup. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ayam utuh suhu ruang, 170 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 45 gram susu kental manis, 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml, kemudian tuangkan 100 ml jus pandan. Aku menggunakan 5 lembar daun pandan yang dijus dan disaring. Lalu tambahkan juga pasta pandan secukupnya, aku pakai kurang lebih setengah sendok teh. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur merata, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Jangan lupa diayak supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi. Pastikan raginya itu aktif hingga berbuih. Kalau tidak berbuih, lebih baik tidak digunakan karena tandanya ragi sudah tidak bagus dan mengakibatkan kuenya itu gagal ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, kemudian tuangkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan dengan cara ditim. Pastikan margarinnya itu sudah dingin ya teman-teman. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya sudah jadi. Kemudian untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah, bisa mengaduknya kembali menggunakan spatula. Setelah dipastikan adonan sudah tercampur rata, kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih. Kemudian adonan ini kita diamkan selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita buka penutup plastiknya, lalu diaduk kembali hingga adonannya itu kempes dan udaranya keluar ya teman-teman. Nah, selanjutnya adonan tinggal kita panggang. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan martabak mini, kemudian olesin tipis menggunakan margarin. Kemudian tuangkan adonan, namun sebelum dituangkan pastikan diaduk terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman pengen kue pukisnya gembul, ngisinya itu hampir penuh, tapi kalau nggak pengen yang gembul tinggi gitu, jangan terlalu penuh ya. Nah, kemudian ini kita diamkan beberapa saat hingga gelembung udaranya keluar. Nah, setelah udah keluar kayak gini, baru kita tutup, dimasak menggunakan api kecil hingga matang. Nah, setelah beberapa menit ini sudah matang dan ini contoh yang tidak terlalu penuh ya, jadi nggak terlihat gembul banget. Kalau yang penuh aku tuanginya jadinya tuh gembul nguber kayak gini. Namun sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dipanggang. Hasilnya cantik ya teman-teman, warnanya cantik dan gembul. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kasih topping, namun sesuaikan selera, nggak pakai topping pun sudah enak. Kalau pakai topping bisa dioles-oles menggunakan margarin. Selain bikin nempel toppingnya, ini juga supaya lembab dan gurih ya teman-teman. Untuk toppingnya aku mau menggunakan keju parut.
Kemudian setelah dioles tinggal dikasih keju parut kayak gini. Lakukan semuanya hingga selesai. Apabila untuk ide jualan, setelah dikasih keju parut bisa ditambahin garnishnya menggunakan daun pandan yang sudah dipotong kayak gini supaya makin cantik. Dan ini dia kue pukis pandan kejunya sudah jadi. Secara tampilan sangat menarik sekali untuk ide jualan ya teman-teman. Aroma pandannya pun sangat enak. Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Nah ini tampak dari dekatnya cantik ya teman-teman. Langsung aja kita buka. Dan teman-teman bisa lihat bagian dalamnya terlihat sangat lembut banget. Aroma pandannya juga enak dipadukan dengan keju yang sangat cocok. Pokoknya untuk rasanya tidak diragukan lagi. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.